Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang kognitif dan bahasa pengembangan. Saya sendiri, Indro Praitno, dan rekan saya, Fani Ardian Maulana. Pertama, gambaran umum perkembangan anak dibagi menjadi 4, yaitu pertama, menjelajahi apa pengembangan itu. 2, proses dan periode. 3, masalah pengembangan. 4, pembangunan dan pendidikan. 1. Gambaran umum pengembangan anak. Menjelajahi apa pengembangan itu. Perkembangan adalah pola biologis, kognitif, dan sosio-emosional itu dimulai saat pembuahan dan berlanjut selama rentang hidup. Kebanyakan pembangunan melibatkan pertumbuhan meskipun akhirnya juga melibatkan pembusukan. Proses dan periode. Pola tumbuh kembang anak itu kompleks karena merupakan produk dari beberapa proses, biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Perkembangan itu juga dapat dijelaskan melalui periode, yaitu proses biologis, kognitif, dan sosio-emosional. 2. Periode pengembangan. Masalah pembangunan. Terlepas dari semua pengetahuan yang telah diperoleh para ahli pembangunan, perdebatan terus berlanjut tentang kepentingan relatif dari faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkembangan dan tentang bagaimana periode-periode perkembangan itu terkait. Masalah terpenting dalam studi perkembangan anak termasuk alam dan pengasuhan, kontinuitas dan diskontinuitas, serta pengalaman awal dan selanjutnya. Dari masalah pembangunan itu dapat dibagi menjadi 4, yaitu nature and nurture, kontinuitas dan diskontinuitas, pengalaman awal dan nanti, mengevaluasi masalah pengembangan. B. Pembangunan dan pendidikan. Salah satu tantangan dari pengajaran yang sesuai dengan perkembangan adalah bahwa Anda kemungkinan besar akan memiliki anak-anak dengan rentang usia beberapa tahun dan berbagai kemampuan serta keterampilan di kelas yang Anda ajar. Guru yang kompeten menyadari perbedaan perkembangan ini. Alih-alih mencirikan siswa sebagai maju, rata-rata, dan lambat, mereka mengakui bahwa perkembangan dan kemampuan mereka rumit. Dan anak-anak sering tidak menunjukkan kompetensi yang sama di berbagai keterampilan yang berbeda. Perkembangan kognitif dibagi menjadi 3, yaitu otak, teori Piaget, dan teori Vygotsky. 2. Perkembangan kognitif. A. Otak. Otak memiliki plastisitas yang cukup besar atau kemampuan untuk berubah, dan perkembangannya tergantung pada pengalaman. Dengan kata lain, apa yang dilakukan anak dapat mengubah perkembangan otaknya. Otak memiliki beberapa perkembangan, yaitu perkembangan neutron dan wilayah otak, perkembangan otak pada anak usia menengah dan akhir, perkembangan otak di masa remaja, lateralisasi, plastisitas otak, dan pendidikan anak. B. Teori Piaget. Yang pertama ada proses kognitif. Piaget menekankan bahwa proses ini sangat penting dalam hal ini skema, asimilasi, dan akomodasi, organisasi, dan ekuilibrasi. Yang kedua, tahapan Piaget. Beberapa tahapan Piaget terkait dengan usia dan terdiri dari cara berpikir yang berbeda. Piaget mengusulkan 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Yang ketiga, Piaget, konstruktivisme, dan teknologi. Teori Piaget adalah pandangan konstruktivisme yang kuat. Awal penerapan teknologi untuk pembelajaran anak-anak, Seymour Papert 1980, yang belajar dengan Piaget selama 5 tahun. Menciptakan bahasa pemrograman logo untuk komputer yang didasarkan pada pandangan konstruktivitas Piaget. Yang keempat, ada mengevaluasi teori Piaget. Piaget adalah raksasa di bidang psikologi perkembangan. Kami berhutang padanya bidang perkembangan kognitif anak-anak saat ini. Kami juga berhutang padanya daftar panjang konsep ahli termasuk asimilasi dan akomodasi, ketetapan objek, egosentrisme, konservasi, dan penalaran hipotesis. Teori Vygotsky. Selain teori Piaget, teori perkembangan utama lainnya yang berfokus pada kognisi anak adalah teori Lev Vygotsky dari Rusia. Dalam teori Vygotsky, perkembangan kognitif anak-anak dibentuk oleh konteks budaya tempat mereka hidup. Yang pertama, zona perkembangan proksimal. Vygotsky percaya akan pentingnya pengaruh sosial, terutama pengajaran, pada perkembangan kognitif anak-anak tercermin dalam konsepnya tentang zona perkembangan proksimal.
Zona perkembangan proksimal atau ZPD adalah istilah Vygotsky untuk berbagai tugas yang terlalu sulit untuk dikuasai oleh anak sendiri, tetapi dapat dipelajari dengan bimbingan dan bantuan orang dewasa atau anak-anak yang lebih terampil. Yang kedua, perancah. Terkait erat dengan gagasan ZPD adalah konsep perancah. Perancah berarti mengubah tingkat dukungan. Selama sesi pengajaran, orang yang terampil atau guru atau rekan mahir menyesuaikan jumlah bimbingan untuk menyesuaikan kinerja anak saat ini. Ketika siswa mempelajari tugas baru, orang yang terampil dapat menggunakan instruksi langsung. Dengan meningkatnya kompetensi siswa, semakin sedikit bimbingan yang diberikan. Scaffolding sering digunakan untuk membantu siswa mencapai batas atas ZPD. Bahasa dan pikiran. Dalam pandangan Vygotsky, bahasa memainkan peran penting dalam perkembangan anak. Menurut Vygotsky, anak-anak menggunakan ucapan tidak hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga membantu mereka menyelesaikan tugas. Vygotsky lebih lanjut berpendapat bahwa anak kecil menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memantau perilaku mereka. Yang keempat, mengevaluasi teori Vygotsky. Vygotsky adalah pendekatan konstruktif sosial yang menekankan konteks sosial, pembelajaran, dan konstruksi pengetahuan melalui interaksi sosial. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada apa bahasa itu. Yang kedua, pengaruh biologis dan lingkungan. Yang ketiga, perkembangan bahasa. 3. Perkembangan bahasa. Apakah bahasa itu? Bahasa adalah bentuk komunikasi, baik lisan, tertulis, atau tanda yang didasarkan pada sistem simbol. Bahasa terdiri dari kata-kata yang digunakan oleh suatu komunitas atau kosakata dan aturan untuk memvariasikan dan menggabungkan tata bahasa dan sintaksis. Yang pertama ada fonologi. Setiap bahasa terdiri dari suara dasar. Fonologi adalah sistem suara suatu bahasa, termasuk suara yang digunakan dan bagaimana mereka dapat digabungkan. Misalnya, bahasa Inggris memiliki bunyi SB, B, dan R. Tetapi urutan bunyi ZX dan KP tidak muncul. Yang kedua, morfologi. Morfologi suatu bahasa mengacu pada unit makna terlibat dalam pembentukan kata. Morfem adalah unit makna minimal. Itu adalah kata atau bagian dari kata yang tidak dapat dipecahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan bermakna. Setiap kata dalam bahasa Inggris terdiri dari satu atau lebih. Yang ketiga, sintaksis. Cara kata digabungkan untuk membentuk frase dan kalimat yang dapat diterima adalah sintaksnya. Yang keempat, semantik. Istilah semantik mengacu pada arti kata dan kalimat. Setiap kata memiliki sekumpulan fitur semantik atau atribut yang diperlukan terkait dengan makna. Yang kelima, pragmatis. Seperangkat aturan bahasa terakhir melibatkan pragmatik, penggunaan yang tepat bahasa dalam konteks yang berbeda. Pragmatik mencakup banyak wilayah. Ketika Anda berganti berbicara dalam diskusi, Anda mendemonstrasikan ilmu pragmatik. B. Pengaruh biologis dan lingkungan. Anak-anak siap secara biologis untuk belajar bahasa saat mereka dan pengasuh mereka berinteraksi. Beberapa sarjana bahasa berpendapat bahwa bukti terkuat untuk dasar biologis bahasa adalah bahwa anak-anak di seluruh dunia mencapai tonggak bahasa pada usia yang hampir sama meskipun ada perbedaan besar dalam pengalaman lingkungan mereka. Namun, anak-anak tidak belajar bahasa dalam kekosongan sosial. Anak-anak mendapat manfaat ketika orang tua dan guru secara aktif melibatkan mereka dalam percakapan, mengajukan pertanyaan pada mereka, dan berbicara dengan mereka. Bukan hanya untuk mereka. Singkatnya, biologi dan pengalaman berinteraksi untuk menghasilkan pengembangan sosial. Hubungan bahasa. C. Perkembangan bahasa. Perolehan bahasa maju melalui tahapan. Mengoceh terjadi sekitar 3 hingga 6 bulan. Kata pertama pada 10 hingga 13 bulan dan ucapan dua kata pada 18 hingga 24 bulan. Ketika anak-anak bergerak melampaui ucapan dua kata, mereka dapat menunjukkan bahwa mereka tahu beberapa aturan morfologis. Anak-anak juga membuat kemajuan dalam fonologi, sintaksis, semantik, dan pragmatis pada masa kanak-kanak. Pengalaman literasi awal anak-anak muda meningkatkan kemungkinan anak-anak akan memiliki keterampilan bahasa yang diperlukan untuk benefit dari sekolah. Perkembangan kosakata meningkat drastis selama tahun-tahun sekolah dasar.
Dan pada akhir sekolah dasar, sebagian besar anak-anak dapat menerapkan aturan tata bahasa yang sesuai. Kesadaran metalinguistik juga maju di tahun-tahun sekolah elementar. Pada masa remaja, perubahan bahasa mencakup penggunaan kata-kata yang lebih efektif, peningkatan kemampuan untuk memahami metafora, sindiran, dan karya sastra dewasa, dan menulis. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.